Karena ukurannya Allah bukan manusia. Kalau ukurannya manusia, kata Rasul, kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Yang ketiga, yakrah yauda fil kufar ba'id anqadahullah kama yakrahu ayyuktab wajhu fin nar. Belajar untuk membenci kembali ke masa lalu, seperti bencinya orang yang akan disungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Jangan suka bangga dengan dosa di masa lalu. Jadilah orang yang sedih kalau ingat dosa di masa lalu, berharap sisa waktu ini menjadi yang terbaik. Kalau tiga hal ini bisa kita pegang, halawatul iman kita rasa. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini. Cuma yang sering terjadi kita tidak paham bahwa Allah berikan kemuliaan dengan cara-cara yang Allah contohkan. Masya Allah. Taib. Pelajaran yang ketiga, kata ulama, supaya ujian ini tetap membuat hati kita teguh dan kita akan mengatakan bahwa hanya Allah tempat kita mengadu, tidak perlu yang lain. Ya, karena orang ini nggak ada selesainya. Tapi kalau Allah, qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Tuhanku Allah, istiqomah sudah. Kalau kita sudah istiqomah di atas fitrah kita tercipta dan kita yakin Allah Jalla wa Ala ala kulli syai'in qadir, selesai. Yang ketiga dijelaskan bahwa kita disuruh mengetahui dan mengingat bahwa musibah itu merupakan takdir. Dan kalau sudah bicara takdir, Allah firmankan Al-Hadid ayat 22, kata Allah, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma'asaba min musibah, tidaklah musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dalam jiwa kalian, illa fi kitabin min qabl an-nabra'aha, karena Allah telah catat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apa kata Rasul? Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah ciptakan takdir manusia ini 50.000 sebelum tercipta langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Artinya Allah telah tentukan sudah. Apa yang Allah tidak ketahui, Allah tahu. Nabi kabarkan la yarudul qada ila doa, tidak ada yang bisa merubah kecuali doa. Makanya kula yaumin huwa fi sya'nin yas'alu man fis samawati wal ard, kula yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai-sampai tiap hari Allah ini ditanya sama manusia. Di bumi dan di langit seluruh makhluk meminta kepada Allah. Kula yaumin huwa fi sya'nin. Tapi tidak ada satupun doa kecuali dijawab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim? Yustajabu lil abdi, yustajabu lil abdi, bahwa doa hamba pasti dijawab. Jadi hukum asal doa dijawab. Yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aqati rahim awil istijal. Pokoknya doa itu pasti dijawab sudah. Allah yang bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab, kata Allah. Coba perhatikan ayatnya, ud'uni, ninya kan mufrad, tunggal, mintalah kepada aku saja, kata Allah. Jadi jangan berbuat syirik. Kenapa? Ana as-somad, Allahu somad, betul. Cuma kan itu ayat kedua, ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Sebelum kau menjadikan Allah tempat bergantungnya makhluk, kau meminta kepadanya, tolong esahkan Allah. Qul huwallahu ahad, laisa qul huwallahu wahid, fa inama qul huwallahu ahad. Karena ahad sama wahid sudah beda makna. Ya, dulu ada yang tanya sama Syekh Ali Hasan ini, ketika beliau datang ke Jakarta ke Istiqlal, Assalamualaikum ya Syekh, limadza yaqulu qul huwallahu ahad wa laisa qul huwallahu wahid? Kenapa dikatakan qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid? Kalau buka kamus Arab, ahad sama wahid sama, artinya satu. Apa kata beliau? La syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnin salasa arba khamis, seterusnya. Tidak ada lagi setelah yang ahad, tapi setelah wahid masih ada kemungkinan. Artinya apa? Liwahid Allah. Kalau bicara minta, semua minta, doanya sama, Tuhannya sama,
masjidnya sama, kotanya sama, minta di waktu yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda, betul? Kita bicara tauhid, kita bicara akidah. Ini yang diperjuangkan sama ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana negeri ini hilang kesyirikan dari bangsa-bangsa Hindu dan Buddha dulu. Hancurkan kesyirikan, maka pertolongan pun datang. Lihat, bambu runcing pun bisa mengusir Belanda. Lihat, kalau sekarang kesyirikan dianggap lumrah, betul? Bahkan dukun punya Instagram sekarang. Mudah sekali kita berdosa sekarang ya, nggak usah datang ke dukun, cukup ketik spasi rek emak langsung bisa dijawab sama dia. Ini dukun dianggap biasa, dianggap lumrah ini. Makanya negeri yang betul-betul penuh keberkahan hilang berkahnya dengan sendirinya, karena kesyirikan dianggap biasa. Dukun bisa pasang tarif, punya buku rujukan dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bahkan mereka bisa pasang iklan. Ini kehancuran. Makanya memang perlu dibenahi nih. Udah, kita jangan ngomong furu'iyah dulu, kita bicara usul dulu, akidah nih. Karena banyak orang mengatasnamakan Islam, tetapi Islam menolak mereka. Wallahi, Islam way of life. Ini cara hidup yang betul-betul tidak ada salahnya sama sekali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam di atas, tidak ada pernah mengalahkan kemuliaan Islam tersebut. Masya Allah. Islam kabarkan, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabla an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kalau sudah namanya takdir, kata Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir, buat Allah itu mudah sudah. Tidak ada yang sulit buat Allah. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Bahkan ini kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Terbukti bukan tidak. Cuma jadi permasalahan bagaimana memahami tentang ujian yang Allah ujikan. Kalau kita orang beriman menyikapi husnuzon yang ada, prasangka baik kita ke Allah adalah awal sebuah pertolongan, prasangka buruk kita kepada Allah awal sebuah bencana. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu sama Allah itulah yang terjadi keburukan yang kau rasa. Baru kemudian yang keempat, kita disuruh paham bahwa yang namanya sabar itu pahalanya besar. Ya, yang namanya sabar itu pahalanya besar. Cuma ya orang nggak bisa sabar langsung, karena sabar buat orang beriman. Ayatnya kan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya nggak bisa disalahkan, dan kita nggak bisa bilang sabarlah sabar, jangan turun ke jalan, sabarlah sabar. Ya nggak bisa. Lawang kondisi iman ini berantakan kok. Kita bisa bilang sabar buat orang yang beriman, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Konsekuensi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Konsekuensinya kan begitu. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Enak kalau sudah sama akidah. Kalau belum sama ya muskilah. Makanya betapa mulianya agama ini nggak menghukum orang yang emosi. Tidak ada hukum buat orang yang emosi, karena hilanglah akal darinya. Bahkan seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan emosi, batal talaknya. Tidak ada. Tidak ada sebuah ibadah pun kecuali dilakukan dengan cara sadar. Masya Allah. Allah uji manusia. Ini takjubnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman, orang yang tahu hidup ini ujian. Bukan masalah kaya atau miskin, sakit atau sembuh, sukses atau gagal. Bukan. Doa kita buat anak kita itu cuma Robbi habli minas solihin, betul? Enggak ada Robbi habli minat tajirin, enggak ada. Enggak ada. Amin jadi doa dimanapun enggak ada. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang tajir, enggak ada. Atau minal jamil, minal tawil, minal saminin, jayyidin, saleh. Bicara dia mau jadi apa tuh urusan Allah. Sehingga kalau perlu dia jadi pejabat di negeri yang memang butuh pejabat yang hafal Quran. Dia mengerti aturan main, bahwa hukuman ini buat orang yang sengaja melanggar, bukan orang yang nggak tahu dengan hukum. Masya Allah. Kebayang gak sih
Kalau anak kita hafal Quran, dia menjadi seorang dokter, kemudian dia didatangi oleh tamu dan dia tawakal tinggi sekali. Tamunya datang pun dia lihat bentuknya seperti seorang muslim. Assalamualaikum, silakan. Masya Allah. Dokternya hafal Quran. Keluhannya apa? Ya agak demam sedikit dok, meriang kayak ini. La tasubul haum ya akhi. Jangan hina demam. Demam ini sesungguhnya mengurangi dosa insyaallah. La basa tahur insyaallah. Coba kita periksa dulu. Oh ya sudah. Diberikan obat, ini obat ya cuma obat yang menyembuhkan Allah. Beda merek, beda komposisinya sama insyaallah. Tapi insyaallah Allah akan sembuhkan antum. Asal tawakal pada Allah ya insyaallah. Sebelum minum obat kalau bisa ada doa yang Rasul ajarkan lah. Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yaghadiru. Ini pasien diem. Ini dokter apa ustadz sih sebenarnya gitu. Bisa dicatat Pak Dokter tadi bacaan doanya apa? Oh iya. Masya Allah. Allahumma adhibil ba'sa. Masya Allah. Ya semoga Allah muliakan Anda dengan ujian ini insyaallah. La ba'sa tahur. Taib, fadhal. Masya Allah. Ini yang sakit ke kasir nanya berapa, bayar double. Loh kenapa? Mau masuk lagi saya, kurang tadi gitu loh. Ceramahnya kurang tadi. Pak polisi, oh Masya Allah ya. Ini teman-teman kami di Mabes, di Polda, Masya Allah. Ada polisi di sini, wallahi teman-teman antum di sana, Masya Allah. Mereka setelah tahu bahwa shop itu harus lurus, istawa tadilu sawu sufufakum, udah barisnya kita kalah sama mereka lah, cakep mereka. Ditambah pemahaman dalil yang sahih, rapat lurusnya shop mereka itu Masya Allah. Kalau mereka sudah ngerti agama, ini pelanggaran lalu lintas disikapi dengan ilmu. Orang yang melanggar lampu lalu lintas juga ini ditegurnya dengan bahasa dakwah. Assalamualaikum, subahul khair. Tahu tadi melanggar lampu merah tadi. Ada firman Allah, atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri. Taat sama Allah dan sama Rasul dan pemerintah. Kebetulan kita bahasa pemerintah ini untuk keselamatan kita. Lampu merah jangan dilanggar, betul? Iya Pak. Mengakui salah, ngakui Pak. Istighfar. Ini kalau Pak polisi gini, Masya Allah. Banyak yang belagak melanggar kali ini ya. Cuma pengen dinasihatin gitu. Subhanallah. Insya Allah di Bukit Tinggi ini bakal ada insya Allah. Kita nggak pernah tahu, mungkin 5-10 tahun ke depan banyak pejabat yang betul-betul takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Sadar bahwa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada 2 malaikat yang mencatat di kiri kanan kita ini, yang bakal menjadi saksi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan suap menyuap, tipu daya, gerakan badan dan lain sebagainya, bahkan setiap kata yang keluar 2 malaikat menjadi saksi. Bagaimana dia mau berbuat zalim? Kalau sudah seperti itu, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Janji Allah pasti. Allah buka keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, datang kemuliaan. Ya, tapi kalau masih ukurannya kezaliman dipertontonkan, ya bagaimana kemuliaan mau datang? Kalau iklan rokok masih lebih besar ketimbang iklan pengajian, jangan ngimpi negeri ini mulia. Kita masih bangga dengan kemaksiatan dan dosa. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Sangat disayangkan sekali. Ini butuh kerjasama. Ya. Kota ini punya kita, negeri ini punya kita, dan kita seorang muslim. Tolong jangan jauhi Quran, jangan jauhi sunnah Rasulullah SAW. Mungkin hidup ini sebab piramid, berbeda kita di bawah, satu tujuan kita pada akhirnya nanti insyaallah. Subhanallah. Betul-betul kita paham, sabar. Tingkatkan iman, kemuliaan datang dalam kehidupan insyaallah. Wallahu musta'an. Semoga manfaat yang disampaikan, kita bisa berdialog setelah ini. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Antum fadhal. Naam. Saya bertanya sesuai dengan tema yang tadi malam. Taib, Masya Allah. Naam. Saya bertanya, gimana cara menghadapi orang tua atau mertua sebelum kita berdakwah, mereka mengatakan kita memegang aliran sesat. Itu aja.
Ustaz, saya meneruskan pertanyaan yang semalam nih Ustaz. Semalam tuh jadi yang nggak hadir kita bahas tentang untukmu ayah dan ibu. Kita bahas tentang bakti kepada kedua orang tua. Iya, ini ditanyakan bahwa bagaimana saya mau berdakwah kepada orang tua, kepada mertua, kalau dari awal mereka sudah menganggap saya ini aliran sesat. Ya wallahu alam akhi fillah, saya nggak pernah paham apa yang membuat mereka mengatakan antum ini aliran sesat gitu loh. Karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya, pastilah ya ada penyebabnya. Mungkin kita ini orang yang bukan seperti kita yang dulu istilahnya. Maksudnya dulu waktu kita belum belajar agama, mereka akui kita baik. Tapi setelah kita mendalami agama, kita menjadi orang yang dia nggak suka. Banyak kasus seperti ini. Aduh, saya sih mendingan dia yang dulu tat baik. Baiknya orang Ustaz, senyumnya merekah Ustaz. Sekarang udah belajar agama, ya Allah tat, galaknya orang, ini salah, itu salah. Ya, ini kita membuat sebuah fenomena yang buruk. Kita mempertontonkan sebuah keburukan. Ketika banyak orang menerjemahkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Mereka menerjemahkan masjid dikunci atau diberikan portal. Padahal lebih dari itu. Kalau masalah dikunci bisa dijebol lah, portal bisa dipotong lah gemboknya. Tapi lebih kepada tingkah laku kita yang membuat orang lain enggan beragama, itu yang paling berbahaya. Kita menjadi hakim buat agama orang lain. Kita mengukur orang dengan diri kita, ini kan berbahaya sekali. Sementara agama ini milik Allah, semua ada tahapan dan cara. Jangan paksa orang beragama, la ikraha fid din. Sehingga kalau kita menjadi orang yang keras setelah kita beragama, ada yang salah, wallahi ada yang salah. Agama ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini, nggak ada alasannya. Kenapa? Semua telah diajarkan dalam agama. Sampai sahabat mengatakan, dulu kami para sahabat Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam, baru melihat muka sahabat loh. Jalannya sahabat menggetarkan hati orang-orang kafir. Makannya sahabat, minumnya sahabat, Islam atur semua. Cara buang hajat dalam Islam diajarkan. Pakai sepatu, lepas sepatu, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, keluar pasar. Wallahi ma'akmalah hadaddin, sempurna ini agama. Cuma sayang sekali kita nggak melakukan itu. Atau mungkin kita melakukan kemudian kita pengen orang paham seperti yang kita pahami. Demi Allah, lawang kita saja paham butuh waktu. Kenapa kita ngomong ke orang-orang harus paham langsung? Ini kan muskilah. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Tugas kita cuma amar ma'ruf nahil munkar. Yang pertama, rubah dengan tangan. Kalau tangan sudah nggak dipandang, tolonglah lisan. Kalau lisan sudah nggak didengar, tolong jangan hentikan doa. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak lakukan. Atau mungkin kita lupa, ini orang tua. Kenapa orang kalau ngomong sama kita langsung paham? Karena cara kita ngomong sama orang ini membuat dia nyaman. Tapi sama orang tua kita nggak bikin dia nyaman. Ketemu temen tua sampai salaman, ahlan, assalamualaikum, ya Allah, gimana antum sehat ya? Temen seneng sama orang tua. Kopi. Ya orang tua nggak nyaman sama kita. Kita kasih hadiah ke temen nggak hitung-hitungan kita. Sama orang tua, subhanallah ya, nggak bisa. Butuh ada kefiat. Makanya dalam agama ini diajarkan persahabatan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kan orang tua musahabat. Ya, kalau namanya sahabat ini, masya Allah, sudah beda lah babnya ya, masya Allah. Taib. Karena yang merasakan ini bukan antum saja. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Ini sahabat Nabi, kekasih Rasul Abu Bakar. Ini ayahnya langsung yang menentang dia, Abu Quhafa kan. Dan Abu Quhafa itu masuk Islam ketika Futuh Mekah. Berapa tahun dari keislaman itu beliau. Antum sama-sama Islam kan, masya Allah, nggak ada masalah. Ini Abu Quhafa beda agama sama anaknya Abu Bakar, dibenci Abu Bakar. Hingga ketika Futuh Mekah, Abu Bakar masuk Islam. Dan ini yang membuat Abu Bakar menangis ketika Abu Quhafa memegang tangan Rasul. Lama akhadha Abi Quhafa wa wada'a yadahu ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaka Abi Bakar. Ketika Abu Quhafa meletakkan tangan di atas tangan Rasul, berbaiat dia. Baiat sama Rasul, bukan sama sembarangan orang. Ini enggak ada pengajian pakai baiat-baiat.
ya. Baiat cuma sama khilafah, khalifah nantinya. Itu kita belum mempunyai itu. Baiat sama Rasul. Berbaiat ini Abu Quhafah. Setelah ketika tangannya menyentuh tangan Rasul, fabaka Abi Bakar, nangis Abu Bakar. Nabi berkata, ma bakaita ya Abi Bakar, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, law anna hadzal yada ammik lakana khairan minhu. Betapa saya nggak bisa menahan air mata ini jatuh ya Rasulullah. Kenapa? Kalau seandainya tangan tua milik ayahku ini adalah tangan pamanmu. Kenapa? Abu Bakar tahu Rasul pun tidak bisa mengislamkan pamannya. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, tugas kita juga begitu. Jangan pernah menganggap bahwa kita yang mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Tugas kita cuma membuat orang nyaman untuk datangnya hidayah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Buat orang sungguh-sungguh dalam beragama. Caranya bagaimana? Pertontonkan tingkah laku yang lembut sampai orang pun bersungguh-sungguh ingin paham seperti kita, insyaallah. Baik, kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Apa bukti kita mampu mengatasi ujian sombong? Karena ini lebih sulit dibanding ujian nyata. Wallahu musta'an, akhi fillah. Kalau antum hafalkan nama-nama Allah dan pahami maknanya, antum kenali Allah dengan rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyahnya, nanti antum akan tahu bahwa sombong itu milik Allah, bukan milik manusia. Allah al-mutakabbir, wajar Allah sombong dan layak sombong. Kita apa yang mau disombongin? Kalau antum nanti dimudahkan datang ke Madinah, antum datanglah ke pintu 15A. Itu ada di sana tuh namanya Museum Quran. Antum masuk ke dalam itu, dipertontonkan gambar video Nabawi hingga ke atas langit. Syutingan gambarnya itu. Pertama ada anak kecil di atas sejadah sedang baca Quran, kemudian electric roofnya terbuka, kamera pun naik ke atas, anak itu nggak kelihatan, yang kelihatan cuma gentengnya Nabawi yang 40 hektar itu. Naik ke atas langit lagi, Nabawi hilang, cuma bentuk bumi. Kemudian ditarik gambar ke atas lagi, bumi titik hitam, sampingnya ada lingkaran kuning besar. Ternyata itu matahari yang 3000 miliar kali lebih besar ketimbang bumi. Ditarik lagi hingga ke atas langit, matahari pun hilang, cuma titik hitam. Bumi adalah kumpulan bintang-bintang yang ada di galaksi. Ya Allah, cukuplah gambar sebagai nasihat. Kalau seandainya Nabawi yang 40 hektar cuma seperti titik hitam, ditarik bumi pun seperti titik hitam, di langit nggak kelihatan semuanya, betul? Bumi yang besar cuma seperti titik hitam, di mana tanah kita yang 5000 meter, betul? Di mana rumah kita yang tinggi? Di mana mobil mewah yang kita miliki? Di mana sendal mahal yang kita punya? Di mata Allah nggak ada sama sekali. Cukuplah gunung sebagai saksi, sebagai ujian untuk ayat yang tersirat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat tuh bumi dikokoh, lihat tuh apa gunung dikokohkan, lihat. Kalau nanti gunung yang besar itu seperti habaan mansuro, debu yang berterbangan. Antum dekat gunung sini, Merapi, Singgalang, antum bisa lihat. Antum kecil di tengah-tengah gunung, apa yang mau disombongkan? Sehingga orang yang tahu begini malas membusungkan dada. Otomatis menjadi cikal bakal ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan. Menjadi orang yang nggak bisa sombong di muka bumi ini, ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Bahkan orang-orang jahil berkata sesuatu dia mengatakan salaman, nggak terpancing emosi, dia tahu inilah hidup. Berilmu tentang ujian, masya Allah. Sehingga kita akan tahu hafalkan nama Allah dengan benar. Bila seseorang di waktu muda rajin ibadah, namun di masa tua mulai meninggalkan ibadah karena sibuk dengan kebutuhan dunia sampai ia wafat, bagaimana dengan amalnya yang dulu? Apakah bisa membuat dia ke surga? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pahala diserahkan ke Allah. Allah janjikan sedikit pun kita berbuat kebaikan ada pahalanya, kejahatan pun sama, selama dia tidak berbuat kufur. Selama tidak dia berbuat kufur. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ampun, Allah ampunkan dosa, semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, makanya ini sahabat ini penting sekali buat sahabatnya ini. Sampai nanti teman kita yang khilaf, yang dulu dia baik sekarang dia enggak baik, ketika dia mau meninggal tolong talkinkan dia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia meninggal.
Kalau dia sudah meninggal, dia berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tugas kita doain dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Masya Allah. Doa sahabat kepada sahabatnya akan mustajab insya Allah. Assalamualaikum, saya pernah mendengarkan di TV swasta seorang ustadz bicara kalau ada perselisihan di antara kalian, kembalilah kepada Quran dan hadis. Ini saya sangat setuju. Selanjutnya kata ustadz tersebut, permasalahannya terkadang hadis itu sendiri yang menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Pertanyaan, apakah ini sebuah syubhat? Aywa. Kalau nggak diteruskan syubhat, karena ilmu hadis ini ada mustalahul hadis. Ya, sebenarnya merujuk kepada hadis ini sabda Nabi, "Mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaikum bin nawajis." Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, akan melihat perbedaan yang banyak. Sadaqah Rasulullah, betul Nabi, berbeda kita, betul. Cuma beliau nggak mengatakan perbedaan itu rahmat. Karena hadis ikhtilafu ummati rahmat ini dhaif. Bahkan sebagian mengatakan tidak ada asalnya, palsu. Karena kalau perbedaan dikatakan rahmat, persatuan bencana berarti, betul. Tidak ada seperti itu sudah. Nabi berikan solusi, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku, kata Rasulullah. Sunnah yang mana? Itu sunnah yang memang Rasul ajarkan. Sehingga nanti ada ilmu tentang mustalahul hadis. Karena orang-orang Syiah ketika disembelih oleh Ali bin Abi Thalib pada pasca beliau menjadi khalifah, lebih dari 1000 orang Syiah yang dibantai oleh Ali. Dan setiap orang yang mau dibantai oleh Ali ini suruh mengakui dosanya. Mereka mengakui bahwa setiap orang yang mau disembelih telah membuat palsu lebih dari 1000 hadis. Masya Allah. Sehingga hadis palsu sudah disebarkan di masyarakat. Nah, kita terpanggil untuk belajar harusnya, sehingga kita tahu nanti, dan Allah akan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga Quran dan Sunnah insya Allah. Makanya kalau kita paham Quran, paham Sunnah, agama ini nggak memberatkan, agama ini nggak menakutkan demi Allah. Aneh sekali, wallahi aneh sekali. Ya kalau bicara fitnah agama, ya orang-orang terdahulu pun difitnah, betul. Bahkan tuanku Imam Bonjol pun dibilang Wahabi, betul. Bahkan Buya Hamka pun dibilang Wahabi, Ki Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, semua dibilang Wahabi. Muhammad Nasir pun sama, fitnah ekstrim dan lain sebagainya. Biarlah mereka berkata, tapi Allah menjadi saksi bahwa kita beragama dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Bicara perdebatan, idfa billati hiya ahsan, ajak bicara dengan bahasa yang baik. Semoga hidayah datang buat kita semua insyaallah. Apakah kalau anak keluar kota harus bersama mahram? Karena anak hampir tiap minggu di Jakarta untuk belanja barang dagangan. Ini perempuan kali maksudnya ya? Wah, naam. Wah, ini salamnya baru ini saya nemukan di Bukit Tinggi ini. Kalau kami lagi safar, ini ada qosor sholat. Ini salam di qosor, saya bingung ini. Assalamualaikum wawawa. Ustaz, salam tidak ada di qosor. Qosor cuma buat sholat, itu pun musafir, betul? Ini biasanya bahasa Indonesia aswar wab, biasanya begitu. Jawabannya was gitu ya. Tapi ini bahasa Arab nih, assalamualaikum wawawa. Masya Allah. Semoga nggak diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi katakan lahu asr 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasun kata Rasul. Sehingga jangan sampai dikosor. Atau mau bilang assalamualaikum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup sudah. Iya, la tusafirul mar'a illa bidhi mahram. Hukum asalnya perempuan jangan pergi kecuali dengan mahram. Kenapa? Karena perempuan ini adalah manusia mulia yang Allah muliakan. Al-mar'atu aurah kata Rasul. Perempuan ini aurat. Mana berani orang buka aurat depan umum? Aurat dijaga. Lelaki yang tidak punya rasa cemburu dayus, tidak ditengok sama Allah. Ini istrinya jalan sendiri kemana saja nggak peduli, dayus. Laki-laki yang tak ditengok oleh Allah. Ya, kita sekarang belanja di Jakarta bawa kemari, berharap berkah dengan cara yang haram. Mungkin tidak. Ini kan sama teman-teman yang di instansi dengan bahasa yang gampang. Ustaz, antum ngomong yang halal hari gini Ustaz, yang haram aja susah lagi yang halal. Kami ini di kantor kalau nggak pinter-pinter begini Ustaz, nggak umroh. Masya Allah.
Shadaqallahul azim. Wallahu alam bisawab kalau udah gitu ya. Jangan ya, kalau bisa menggunakan mahram, itu lebih aman insya Allah. Atau beli di sini melalui agen. Kelihatannya nggak seberapa untungnya, cuma kita selamat. Karena dagang ini bukan masalah untung rugi, tapi berkahnya yang kita ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ngajak orang tua dan keluarga untuk pengajian? Dulu pernah diajak malah diperolok-olok, sampai sekarang masih belum menjalankan sunnah. Ya mungkin image orang tua Anda di pengajian tersebut semua mirip Anda gitu loh. Itu yang menakutkan gitu loh. Lawang satu orang seperti Anda sudah mau pecah saya gitu kan, kata mertua. Saya dibawa kepada komunitas Anda yang seperti ini, mati lawak gitu ya. Ya inilah mungkin kita nggak mempertontonkan keindahan gitu ya. Sering sekali terjadi kerusakan dalam dakwah. Ya cobalah ajak orang tua kita ini untuk tamasya hati lah ya. Tamasya ke surga dengan cara-cara yang baik, akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Nanti dia akan tanya, kamu berubah sekali nak, orang tua nyaman sama kamu nak, di mana kamu belajar? Ajarlah mamamu nih. Tuh dia minta nanti. Tapi kalau orang tua sudah ngeliat, ini anak kenapa nih gitu, terus diajak mau ikut nggak? Nggak ada gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam Quran bumi dihamparkan, benarkah? Ini lagi masalah nih. Ini yang nanya masalah bumi dihamparkan nih orang yang ke-103 ini. Masalah ya. Allahu Akbar. Udah antum belajar tajwid yang rapi dulu ya. Akidah yang bagus, dekat sama ulama, dekat dulu, baru bicara bumi ini rata atau bulat gitu loh ya. Karena kalau anak jawab bulat jadi masalah, anak jawab nggak bulat menjadi ributnya gitu ya. Masya Allah. Tapi demi Allah, sekali-kali antum berjalanlah di padang yang lurus atau di laut. Lama-lama antum nggak kelihatan. Kenapa? Karena bumi tidak lurus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin menikah karena godaan di luar semakin dahsyat. Ya udah nikah lah jamaah itu. Ngapa jadi kan? Sementara ana belum cukup mampu untuk menikah, mohon nasihatnya. Cari uang. Masya Allah. Jadi orang baik. Zubair bin Awam itu orang miskin, tidak ditolak sama Abu Bakar yang kaya, betul? Kenapa? Agamanya Zubair ya membimbing anaknya Asma binti Abu Bakar ke jalan yang benar. Bahkan pernikahan Asma dengan Zubair punya 5 anak yang semuanya mati syahid. Masya Allah. Ya, ini kadang-kadang kita suka pengen cuma nggak mampu gitu loh. Ada tanya sama saya, Ustaz, saya pengen banget Ustaz nikah sama penghafal Quran Ustaz, hafizah. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan Anda mendapatkannya insya Allah. Kebayang Ustaz kalau nikah sama hafizah Ustaz, ya Allah. Anak-anak pun jadi penghafal Quran insya Allah. Antum sudah berapa juz? Iqra 2 Ustaz. Iqra 2. Masalah kalau begitu. Antum pikir nikah itu enggak dengan sekufu, dengan yang sekufu. Sekarang kalau Anda Iqra 2 belum hatam sama hafizah, urusannya berantem terus, betul? Yang tadinya antum ngaji berani kenceng, pas ada istri lewat jadi diplanin, betul? Alladzina amanu li dzikrillah. Takut dikritik sama si istri ya. Ya, ini orang kadang-kadang suka salah paham nih. Nikah dengan yang sekufu, yang saling mendukung, saling memahami. Ya, nikah dengan orang yang tahu bahwa kamu manusia tempatnya salah dan dosa. Karena cinta sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Berarti kita berfungsi buat dia. Masya Allah. Bagaimana cara mengajak, menasihati orang tua agar selalu mengajak untuk mengikuti Quran dan Sunnah tanpa menyinggung atau menyakiti? Hampir mirip, bas. Jadikan orang tua Anda sahabat, sahabat yang betul-betul memahami sahabatnya. Assalamualaikum Ustaz, ada seseorang si fulan, dia bermimpi, dalam mimpinya ada seseorang dikerumuni, ternyata ayahnya sendiri. Namun anehnya ayahnya tidak berpakaian sehelai benang pun. Lalu dia tutupi ayahnya dengan sarung yang biasa dia pakai sholat. Apakah itu suatu isyarat atau cuma mimpi biasa? Semoga isyarat. Anda lah yang bakal menutupi aib orang tua Anda insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi kalau hak kita dan harta kita diambil orang dengan cara tidak hak atau zalim? Yakinlah bahwa rezeki itu tidak ketukar. Allah telah berikan setiap manusia rezekinya. Tidak ada yang bisa
cegah kalau Allah sudah mendatangkan kebaikan. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sama juga dengan wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Ya, semoga Allah ampunkan kita semua insyaallah dan diberikan keistiqomahan dalam agama. Terus doakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, bangsa kita ini. Semoga Allah berikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.